Oke, selamat pagi saya ucapkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, pada kali ini kita akan muat perdana lagi setelah lebaran dan muat kedua kalinya jadi totalnya, karena setelah jelang lebaran kemarin kita muat di Java, muat karung pakan. Sekarang kita muat karung pakan lagi dari Java cabang Wonoayu, dan kali ini dikirim ke cabang Margomulyo, Surabaya. Ini kita posisi ada di pangkalan truk dari CV Surya Terang Nusantara. Ini ada truk Dina 1, 2, dan truk kita ini mau berangkat, jadi mau muat ke pabrik Java cabang Wonoayu, muat karung pakan seberat 4,5 ton lagi dan dikirim ke Surabaya. Jadi adalah trip perdana armada ini menuju ke kota Surabaya lewat tol nantinya ya. Ini Dinanya ini rute Jakarta, Dina lawas ini masih sanggup land Sidoarjo, Surabaya, Jakarta, Tangerang. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke kabin untuk manasin mesin truk sebelum dipakai muat. Dipanasin dulu ya biar mesinnya nggak kaget di jalan. Oke, seperti biasa sebelum berangkat kita cek armada dulu ya. Lampu utama nyala, sen nyala, lampu fog lamp nyala. Seperti biasa dipanasin dulu sebelum berangkat. Oke, ready ya mas? Ready ya? Berangkat. Iya. Kita cek rem belakang kembali ya, yang kemarin diservis. Nah itu kok kayak rembes lagi ya. Nah bentar, apa karena kena air, kurang tahu juga ya. Lampu belakang sama saya nyala. Aduh bentar, itu dari mana rembesnya ya, kok kayak rembes lagi. Oke, armada siap berangkat dan kita langsung masuk ke dalam. Ntar kita cek lagi ya yang rem belakang itu, karena kayak ada rembesan lagi, tapi bukan dari yang kemarin, kayaknya beda sumber itu. Kayak gini ya, sebelum berangkat harus cek sekilas, barangkali ada yang janggal sebelum berangkat biar kita aman selama perjalanan dan gak ada halangan apapun. Dan hari ini adalah hari kedua saya kerja, berarti setelah kemarin kota-kota jelang lebaran, sekarang kita kota-kota lagi ke Surabaya, tepatnya ke Margomulyo, ke pabrik Java juga kirim karung pakan. Yuk kita berangkat, bismillah. Jadi ini kita berangkat menuju ke Wonoayu dari arteri Korong, tepatnya di Tanggulangit sini. Nah, muat menuju ke Margomulyo, Surabaya. Ini muat kedua kalinya setelah kemarin lebaran kita muat.
Oke, sekarang kita sudah sampai di pabrik Java Wonoayu Sidoarjo. Ini mau muat karung pakan lagi, tujuan ke Margomulyo Surabaya. Ini tampak banyak banget armada truk yang antre muat. Jadi mungkin lama ya ini muatnya, 2 jam lagi kalau enggak ya 1 jam lagi. Dan saya mau buka terpal ya sambil nunggu surat timbang. Yuk kita bongkar terpal dulu. Akhirnya selesai ya bongkar terpal. Jadi SOP untuk muat di sini, terpal harus dibuka sampai penuh. Ntar juga tajuknya dilepas, tapi ntar pas udah muat aja. Habis ini nunggu surat timbang dan truknya bakal ditimbang terus lanjut muat di sana. Ini tampak antrean truk banyak banget, kota-kota kayaknya ini, yang box terutama. Jadi mungkin masih lama kita antre muat ini. Oke, dapat surat timbang dan kita langsung berangkat timbang. Timbang. Yuk kita timbang. Timbang dulu, jadi saya skip sampai muat. Waduh. Yuk timbang dulu. Oke, ini kita sudah proses muat pada pukul setengah 12 siang. Ini kita mau kirim ke Margomulyo Surabaya. Jadi untuk muat ini udah ada pegawainya, jadi kita sebagai driver tinggal buka terpal dan nunggu selesai muat, ntar suratnya juga keluar juga. Jadi habis surat keluar kita timbang lagi, terus dibawa ke Serpam, ntar baru keluar menuju ke Surabaya lewat tol Trans Jawa nantinya. Oke, ini kita sudah selesai muat, langsung timbang ya. Jadi ini muatannya 4,5 ton. Ini timbang dulu di pabrik Java. Oke, kita sudah pegang surat jalan dan waktunya berangkat menuju ke Margomulyo Surabaya. Yuk berangkat. Oke, sekarang kita OTW menuju ke Margomulyo Surabaya. Ini kita sudah sampai Jelang Lipo Plaza Sidoarjo. Jadi habis ini kita bakal masuk tol Trans Jawa sampai ke Surabaya nanti. Jadi enak ya, beban atau resiko kita di jalan agak berkurang dengan lewat tol ini tentunya. Di sini kita masuk tol ya, gerbang tol Sidoarjo Jawa Timur. Dan ini kita udah sampai di Sidoarjo Kota, Lipo Plaza. Oke, ini kita sudah masuk tol Trans Jawa, tepatnya ruas tol Sidoarjo Waru, Surabaya. Ini kita ngadempan sedikit atau sebentar dan sambil cek-cek kendaraan ya, karena tadi kayak kerasa kurang angin yang belakang. Mungkin ntar habis bongkar saya bakal isi angin ban belakang, ada yang kurang jadi kayak ada yang aneh, tapi mungkin masih aman ya. Jadi kita OTW pelan-pelan ke Margomulyo Surabaya. Oke, ini ada kendala ya, pas saya ngadem ban di gerbang tol Waru, ini tiba-tiba truknya gak bisa nyala sama sekali. Aduh, cobaan. Ini habis bongkar saya kira nggak nemu apa-apa ya. Ini bentar saya tunjukin, nggak bisa starter sama sekali tiba-tiba. Padahal tadi dari Manggalan sampai pabrik dan berangkat rumah juga nggak ada masalah. Indikatornya nyala, coba saya kontak, nggak ngangkat sama sekali ya. Nggak tahu ini apa, mungkin ada yang kabel lepas atau apa. Aduh, bingung ini saya. Ini posisi belum ngerti seluk kendaraan kok udah dikasih cobaan kayak gini. Ini tadi udah ngecek kaki, udah nggak ada masalah, udah rapat semua. Terus ini tinggal PR-nya nyari. Hah? Ende ya. Ses. Iya iki. Ya kayak gini ya, resiko nyata ini. Padahal tinggal separuh
perjalanan sampai bongkaran ini malah kayak gini. Jadi ceritanya tadi kesini ngedem ban niatnya, habis itu mau lanjut ternyata malah kayak gini, gak bisa di starter sama sekali. Padahal tadi mulai pangkalan nggak ada kendala ya, nggak ada ciri-ciri truk mau tekor kayak gini. Ini malah tiba-tiba kayak gini. Ya kayak gini ya resiko truk tua tapi minim ilmu ini. Ini bala bantuan datang setelah 2 jam terdampar ya. Ini ada Mas Fata dan ayahnya ini Pak Joko. Ini Pak Joko mau muat genset ke Tangerang, mampir untuk bantu. Akhirnya terdampar ya, positif nginap. Jadi tadi saya skip ya videonya karena pikiran awut-awutan dan kondisi juga kayak gitu tadi. Jadi saya skip. Ini udah jam 8 malam. Ceritanya ini tadi udah sampai disamperin Pak Ji ya sebagai mekanik langganan buat ngecek apa penyakit hari truk ini. Ternyata problemnya di dinamonya. Memang bostelnya udah habis, waktunya ganti. Ini tadi bekas bongkar, ini orangnya udah balik pulang ya. Katanya sih nanti ambil suku cadang di rumahnya ada katanya. Jadi ya gini, resiko terbesar driver truk apalagi bawa unit tua dan unitnya nggak genah sih, orang genah belas sih. Untuk Mas Fata dan Pak Joko tadi lanjut ya, setelah sempat bantu-bantu dikit sama ini ya, tadi dorong truk dari dekat gerbang tol tadi di sana, didorong sampai sini. Terus beliau langsung lanjut ke barat ya, karena memang beliau posisi muatan genset ke Tangerang dan ditunggu, jadi juga gak mungkin beliau lama-lama di sini. Tapi yang penting beliau udah kasih saran dan suruh telepon kalau memang belum ada pertolongan. Tapi ternyata tadi ada pertolongan dari Pak Ji ya. Beliau mau datang ke sini untuk cek unit dan ternyata ketemu penyakitnya yakni di bostel. Ini untungnya kita bisa minggir ya dan parkir di dekat pos jasa marga, jadi kita udah aman. Truk juga udah gak makan badan jalan, jadi parkir dengan aman di sini. Dan mungkin andai kata malam ini selesai, mungkin saya baru lanjut besok pagi ya dari sini, karena percuma juga ke pabrik malam-malam juga gak bisa bongkar, pasti nunggu jam 8 atau jam 9 baru bongkar. Ada-ada aja ya. Dan memang juga banyak kemarin yang komen ya, truk ini truk bosok, truk remok. Ya gak apa-apa, saya terima. Memang ada nyatanya kayak gitu, saya juga gak bisa mengelak ya. Memang ini gak bisa ngomong ini. Pokoknya yang jelas truk ini dananya banyak. Ini aja dipakai ngerit udah kayak gini ya. Ya semoga aja habis ganti dinamo atau servis dinamo bisa lancar ya, karena memang tadi sumber utama masalahnya memang tadi gak bisa di starter ya, karena ceritanya tadi saya cuma sekedar pengen ngadem ban atau istirahat doang di sana. Dan memang sebelum berhenti pun gak ada kendala, gas-gas juga normal, kaki-kaki juga normal ya, paling tadi cuma bannya panas sama es panas gitu aja. Jadi saya berhenti ngadem sekitar 10 menit ya, terus mau lanjut lah kok pas starter gak bisa. Jangankan apa ya nyala, tadi aja diputer kunci cuma apa ya, gak ada suara sama sekali, jadi kayak gak ada strumnya gitu ya. Kayak gini lekaliku hidup di jalan, makanya gak heran juga sih banyak yang nyarankan jadi pegawai atau apa. Memang kalau saya pikir-pikir ya enak kayak gitu sih, resikonya nggak besar, cuman mungkin cuma
tekan kerjanya besar, cuman nggak sampai kayak gini lah, jadi gelandangan dadakan di jalan. Mungkin yang pernah hidup di jalan, apalagi bawa unit uap, pasti pernah mengalami hal kayak gini ya, jadi gelandangan di jalan. Ini untung masih kirim rute kota-kota alias jarak dekat. Coba ini di Subah alias Roban gitu, apa nggak bingung saya. Ini aja kan syukur alhamdulillah, mogoknya masih di sekitar wilayah Sidoarjo dan Surabaya, dan masih bisa dijangkau oleh mekanik langganan saya yakni Pak Ji. Jadi beliau tadi nyempatin ke sini bawa mobil tadi, dan baru aja cabut dari sini. Nanti mungkin katanya kalau ada bostol di rumahnya mungkin beliau bakal ke sini lagi. Tapi kalau nggak ada ya mungkin besok pagi. Ya nggak apa-apa, yang penting saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya kirim muatan ini ya, karena ini barangnya orang, kepercayaannya orang, jadi harus sebisa mungkin saya selesaikan. Nanti ntar habis bongkar itu entah truk ini saya balik ke bengkel atau gimana, itu bisa dipikir. Yang penting muatan sampai dan bongkar ya, karena ini menyangkut kepercayaan ekspedisi dan juga pabrik ya. Ini yang bikin kepikiran ya ini, karena posisi masih muatan ya. Andai kata ini udah arah pulang kosongan mungkin agak enteng, tapi kalau kayak gini masih muat, ini agak kepikiran juga saya, karena ini barangnya orang, jadi ya gak tenang juga sih. Mungkin yang pernah ngalamin juga pasti paham lah, trouble tapi posisi muat. Ini gelandangan di Parang Mas Budi, gelandangan. Hah? Oh iya ini. Nah ini saya tunjukkan bostelnya yang bosok ini. Bosok. Sama tadi apa ya? Ini bostel lah di sini. Laseng mang. Laseng mang, sing wungkel gede mang. 10 ya. Di ini ya, gak layak memang, bisa dibilang, karena saya juga kelewat yang ngecek kayak dinamo starter kemarin, nggak saya cek sama sekali. Hah? Oh iya. Aduh. Nah ini mungkin kalian bisa lihat. Jadi gelandangan. Tadi juga Pak Ji juga baik hati mau bawain makanan dan minuman ya. Tadi gak makan soalnya, paling cuma sarapan tadi sebelum berangkat, terus gak makan sama sekali. Tadi malah kehabisan minum, jadi terdampar di tol ini mulai jam 2 siang tadi sampai sekarang jam setengah 9 malam. Berarti berapa jam ya? Hampir 5 jam terdampar ini. Tapi untung ya ini masih di wilayah Surabaya Sidoarjo. Toh kepepet juga, tinggal minta tolong orang di rumah nyusul pakai mobil. Tapi ya gak mungkin lah, karena ada muatannya. Jadi saya juga tanggung jawab nunggu muatan sampai aman di bongkaran. Info terkini pada pukul 11 malam, posisi truk makin mundur, tandanya truk udah bisa bergerak. Jadi tadi kan saya bilang ada 2 kemungkinan, Pak Ji bisa balik langsung malam ini kalau ada barangnya di rumah, atau besok pagi. Dan ternyata beliau dapat langsung barangnya, bostelnya pada malam ini di tukang dinamo di Porong sana. Jadi tadi ceritanya beliau langsung balik ke sini dan langsung benahin armada ini, langsung dipasang dan langsung bisa nyala. Jadi alhamdulillah banget ya, teratasi problem malam ini. Cuman tetap aja besok saya juga bakal ke bengkel lagi, karena sekalian ya, dengan adanya problem kayak gini nggak menutup kemungkinan ada apa ya,
komponen lain yang perlu diganti untuk masalah listrikan. Kayak tadi kan bostel udah diganti, mungkin besok sekalian habis bongkar langsung cek CDI nya sekalian lah, biar nggak ada kendala lagi kayak gini. Jadi ini udah bisa nyala ya, kita bakal tester sekalian, akhirnya bisa nyala ya. Dan besok baru bisa bongkar yang harusnya tadi sore. Bentar kita tester sekalian ya. Ini gelap banget ini di sini. Dan saya nginap di sini karena apa? Karena jelas saya gak bisa masuk pabrik karena udah bukan jam kerja pabrik, udah jam 11. Dan saya juga nggak tahu ya kondisi di Margomulyo itu kayak apa kalau malam. Takutnya kalau parkir malam hari di pinggir jalan itu rawan, karena saya juga jujur belum pernah lewat sana, apalagi sampai parkir juga. Jadi demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saya memutuskan untuk tetap parkir di sini karena toh jelas sudah aman ya. Di sini udah aman, terjamin. Jadi mending saya berangkat besok pagi dari sini. Yuk kita coba starter. Oke, nyala indikatornya dan kita coba starter. Bentar. Oke, nyala. Oke, jadi udah selesai ya problem sementara ini, udah bisa nyala. Jadi besok kita siap melanjutkan misi, tapi setelah itu ke bengkel lagi. Aduh, jajan terus. Oke, sekarang sudah pukul 6 pagi ya. Saatnya melanjutkan misi yang tertunda setelah trouble selama setengah hari karena postelnya rompal udah habis. Jadi sekarang saatnya lanjut menuju ke Margomulyo ya, pelan-pelan dan bongkar di sana dari pos Jasa Marga di dekat gerbang tol Waru Sidoarjo. Yuk kita panasin ya, persiapan berangkat setelah misi yang tertunda. Jadi kita gerak pelan-pelan untuk pagi ini, dan kita panasin dulu biar nggak kaget mesinnya. Bismillah, semoga gak ada halangan lagi dan pulang dengan selamat. Oke, kita tunggu mesin panas dan baru berangkat. Jadi video bakal saya skip sampai pas bongkar nanti ya di sana. Oke, akhirnya kita sampai dengan selamat di gudang 61 Margomulyo pada pukul 7 pagi ya. Jadi habis ini kita bongkar, tapi harus melewati ujian yang panjang ini karena antre timbang segini banyaknya. Ya resiko ya, karena mungkin ini kita campur sama truk yang kemarin habis bongkar dan bongkarnya kemalaman, jadi baru bisa timbang barengan pagi ini. Jadi numpuk entah kapan ini kita jatah timbang, karena sekarang jam 7 dan timbang juga baru buka jam 8 nanti. Dan karena kita sudah sampai dengan selamat di pabriknya, maka kita akhiri dulu video trip kusut kedua dari armada ini. Terima kasih sudah menonton dan nantikan konten selanjutnya dari truk ini.